Geger, muncul video tentara Ukraina hina Islam potong lemak babi di atas Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Sebuah video dari zona perang militer Rusia di Ukraina baru saja menggemparkan dunia. Mau tahu kenapa? Sebab dalam video berdurasi singkat yang beredar luas di media sosial itu, yang diupload di Twitter, terekam aksi biadab pejuang Ukraina yang sekarang makin kritis, malah mengolok-olok kitab suci umat Islam Al-Quran. Jadi dari amatan FIFA militer pada Jumat kemarin, dalam video itu terlihat sejumlah pejuang Ukraina memotong lemak babi di atas Al-Quran. Dalam video itu, para pejuang Ukraina tampak tertawa girang dengan perbuatan mereka itu, sembari terus memotong-motong lemak babi menjadi beberapa potong. Kemunculan video itu mendapatkan reaksi beragam. Banyak pengguna media sosial yang terpicu amarahnya, tak cuma umat Islam tapi umat dari agama lain merasa geram. Tapi ada juga yang mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di video itu. Namun ada orang mengatakan mungkin bukan dari Ukraina atau dari Rusia, mungkin pihak ketiga yang ingin mengobarkan perasaan umat Islam kecuali dengan pihak ini, atau rasionalitas ini harus menang atas orang-orang. Apakah mereka muslim atau non-muslim? Perang bencana seluruh dunia dipengaruhi olehnya, ungkapnya. Umat Islam tidak memiliki onta dan onta kecuali mereka bersama rombongan ini atau rombongan itu. Kami hanya mengatakan cukuplah Allah bagi kami, komentar seorang muslim asal Suriah. Diduga pelaku merupakan tentara Ukraina dari milisi neonazi Azov. Perlu diketahui, memang dalam operasi khusus yang dilancarkan Vladimir Putin ke Ukraina, militer Rusia tak cuma menyerang tetangganya itu seorang diri, tapi dibantu pasukan muslim dari militer Chechnya. Mungkin hal inilah yang digunakan pasukan Ukraina untuk membuat geram pasukan Chechnya, khususnya pasukan muslim. Detik-detik pasukan beruang merah siksa tentara Zionis. Jika tentara Israel sering menyiksa warga Palestina mungkin sudah biasa, tapi kali ini pasukan Zionis dikabarkan banyak ditangkap dan mendapatkan siksaan dari para pasukan beruang merah. Diketahui, pasukan Pak Ramzan tengah berjaga di sekitar Masjidil Aqsa dan berhasil menangkap beberapa dari pasukan Zionis yang terpantau berperilaku kasar pada jamaah di sana. Hal ini membuat geram para pasukan Rusia, sehingga pembalasan pun dimulai. Kejadian ini menjadi viral karena banyak dari ratusan Israel menjadi ciut tidak berdaya. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menelpon Presiden Palestina Mahmud Abbas. Kedua pemimpin membahas soal serangan Israel di Masjid Al-Aqsa terhadap warga Palestina. Kremlin menyampaikan dalam keterangannya dalam pembicaraan telepon pada Senin lalu, Putin dan Abbas membahas masalah pemukiman Timur Tengah dalam konteks meningkatnya ketegangan di tepi barat dan Yerusalem Timur, seperti dikutip dari laman Al Arabiya. Diketahui hubungan Israel dan Rusia memang saling bersitegang. Di sisi lain, pada konferensi pers di Tel Aviv, Netanyahu mengatakan bahwa selama bertahun-tahun hubungan Rusia dan Israel tidak bermasalah. Menteri Yair Lapid dan Menteri Pertahanan Benny Gantz mengoceh, membahayakan keamanan nasional kita, ujar Netanyahu. Kita bisa dan perlu keluar dari krisis ini, katanya. Saya khawatir apa yang kami bangun selama bertahun-tahun dirusak di depan mata kami dalam beberapa pekan terakhir. Dia menyalahkan kombinasi dari amatirisme, tidak bertanggung jawab dan arogansi, meminta Lapid dan Gantz menghentikan ocehan tentang masalah ini. Rusia menginvasi Ukraina pada akhir Februari. Lapid dengan cepat mengutuk serangan itu sebagai Menteri Luar Negeri, kemudian menuduh Rusia melakukan kejahatan perang. Lalu Moskwa meningkatkan upayanya untuk mengusir badan Yahudi dari perbatasannya.
Mencekam sistem Iron Dome Israel dirontokkan militer Turki dalam semalam. Dikabarkan memang Turki tengah memperbaiki hubungannya dengan Israel, namun dalam kenyataannya di sisi lain, prajurit Erdogan di sisi lain melakukan serangan yang mungkin disengaja dan tidak dapat mencegah kubah besinya menghalau serangan tersebut. Hal ini membuat ribuan orang panik karena ledakan terdengar di mana-mana. Sementara itu diketahui sebelumnya, sistem pertahanan rudal Iron Dome milik Israel dipertanyakan setelah 5 warganya tewas akibat serangan roket. Sistem yang menurut para pejabat Israel memiliki tingkat intersepsi 90% itu telah melindungi banyak nyawa di Tel Aviv. Namun sumber intelijen telah memperingatkan bahwa Hamas telah meningkatkan persenjataannya secara signifikan sehingga mampu menembus perisai besi Israel. Iron Dome selalu memiliki kelemahan, tulis analisis intelijen, terorisme dan hukum Jerusalem Post Yonah Jeremy Bob dikutip dari Telegram. Kendati demikian, Bob menyebut kondisi itu bukan berarti Iron Dome tidak lagi efektif. Skala serangan roket minggu ini belum pernah terjadi sebelumnya, dengan sekitar 1.000 rudal ditembakkan pada jarak yang lebih jauh untuk menantang kemampuan sistem Iron Dome. Diperkenalkan 10 tahun lalu, sistem Iron Dome dikembangkan oleh 2 perusahaan pertahanan Israel dengan bantuan keuangan dan teknis dari Amerika Serikat. Iron Dome dirancang untuk mencegat roket dan mortir jarak pendek dengan menggunakan sistem deteksi radar, kemudian menembakkan roket ke udara untuk menghancurkan rudal yang masuk. Militer Israel telah mengerahkan 10 sistem Iron Dome di seluruh negeri, namun apalah daya pada kenyataannya kini berkata lain. Sementara itu, Turki ngamuk atas intervensi Israel terhadap jemaah di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, serta ancaman terhadap status atau semangatnya. Hal tersebut disampaikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas. Selama telepon, saya memberitahu Abbas bahwa saya sangat mengutuk intervensi Israel terhadap jemaah di Masjid Al-Aqsa dan bahwa kami akan menentang provokasi dan ancaman terhadap status atau semangatnya, kata Erdogan di Twitter. Turki selalu mendukung Palestina, tambah Erdogan. Sebagaimana dilansir Reuters, Erdogan kemudian mengatakan dia telah membahas perkembangan di Al-Aqsa dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa